Nuh dan Bahtera, keselamatan di tengah banjir besar. Dunia yang diciptakan Tuhan dengan begitu indahnya kini berubah. Manusia yang seharusnya menjaga dan mengasihi ciptaannya justru tenggelam dalam kejahatan. Kekerasan, dosa, dan ketidakpedulian merajalela. Setiap hari Tuhan melihat hati manusia dipenuhi niat jahat. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga Tuhan menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Di tengah kegelapan moral ini, ada satu orang yang hidupnya berbeda, Nuh. Alkitab menggambarkannya sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ia menolak mengikuti arus dosa di sekitarnya dan memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nuh, "Sudah tiba saatnya aku mengakhiri segala yang hidup. Bumi sudah dipenuhi kejahatan karena mereka. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir." Perintah itu pastinya mengejutkan, tapi Nuh tidak bertanya, tidak ragu. Ia hanya mendengarkan setiap detail dari Tuhan, ukuran bahtera yang masif, bahkan yang harus dipakai, jumlah ruangan, hingga cara melindunginya dari air. Tuhan menjelaskan bahwa Ia akan mendatangkan air bah yang dahsyat untuk memusnahkan semua yang hidup di bawah kolong langit. "Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari setiap makhluk hidup, dua-dua dari semuanya, jantan dan betina, harus kau bawa ke dalam bahtera untuk memelihara hidup mereka. Begitu juga dengan burung-burung, hewan, dan binatang melata, sepasang-sepasang dari setiap jenisnya." Nuh tahu ini bukan tugas biasa. Membangun sebuah bahtera yang begitu besar di daratan kering adalah proyek gila di mata orang lain. Ia juga harus mengumpulkan sepasang-sepasang dari setiap makhluk hidup, sesuatu yang mustahil tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi Nuh tidak gentar. Alkitab mencatat, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Selama bertahun-tahun, Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet, bekerja siang dan malam. Mereka memotong, menggergaji, dan merakit. Setiap hari, orang-orang yang melihat mereka pasti bertanya-tanya, bahkan mengejek. Mereka melihat orang tua dan anak-anaknya membangun kapal besar di tengah daratan, jauh dari lautan. Untuk apa kapal itu? Hujan saja sudah jarang, apalagi banjir besar. Ejekan itu mungkin seperti angin lalu bagi Nuh. Ia tidak peduli, ia hanya taat pada panggilan Tuhan. Setelah puluhan tahun, bahtera itu akhirnya selesai. Sebuah karya raksasa yang teguh berdiri. Sesuai janjinya, Tuhan kemudian mengirimkan binatang-binatang itu, sepasang demi sepasang, datang ke hadapan Nuh. Gajah dan singa, burung dan ular, binatang besar dan kecil, semua bergerak masuk ke dalam bahtera dengan tertib. Tuhan memerintahkan Nuh, "Masuklah engkau dan seisi keluargamu ke dalam bahtera, sebab engkaulah yang aku lihat benar di hadapanku." Nuh, istri, anak-anak, dan menantu perempuannya masuk. Setelah semua makhluk hidup masuk, pintu bahtera itu ditutup. Tetapi bukan Nuh yang menutupnya, melainkan Tuhan sendiri
yang menutup pintu itu dari luar. 7 hari setelah pintu tertutup, hujan pun mulai turun. Orang-orang di luar bahtera mungkin awalnya tertawa, tapi tawa itu berubah menjadi ketakutan saat hujan tidak berhenti. Hujan turun dengan begitu deras selama 40 hari dan 40 malam. Di saat yang sama, mata air di kedalaman bumi memancar. Air membanjiri. Tuhan memerintahkan Nuh, "Masuklah engkau dan seisi keluargamu ke dalam bahtera, sebab engkaulah yang aku lihat benar di hadapanku." Nuh, istri, anak-anak, dan menantu perempuannya masuk. Setelah semua makhluk hidup masuk, pintu bahtera itu ditutup. Tetapi bukan Nuh yang menutupnya, melainkan Tuhan sendiri yang menutup pintu itu dari luar. 7 hari setelah pintu tertutup, hujan pun mulai turun. Orang-orang di luar bahtera mungkin awalnya tertawa, tapi tawa itu berubah menjadi ketakutan saat hujan tidak berhenti. Hujan turun dengan begitu deras selama 40 hari dan 40 malam. Di saat yang sama, mata air di kedalaman bumi memancar. Air membanjiri seluruh bumi, meluap dan menenggelamkan semua yang hidup. Air terus meninggi, menutupi semua gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Semua yang bernafas di darat mati. Manusia dan binatang, burung dan binatang melata, semua musnah. Hanya Nuh dan semua yang bersamanya di dalam bahtera yang selamat. Di luar, air bah mengamuk dengan dahsyat. Bahtera itu yang dibangun dengan penuh ketaatan tidak tenggelam. Bahtera itu mengapung. Ia tidak memiliki kemudi, tidak ada layar, dan tidak ada arah. Bahtera itu sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Tuhan. Gelombang air yang dahsyat mendorongnya, namun bahtera itu tetap aman. Selama 150 hari, air menutupi bumi. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya hidup dengan aman. Mereka mendengar suara hujan dan gemuruh air di luar. Mereka mungkin merasa lelah, bertanya-tanya sampai kapan. Tapi mereka tahu satu hal, Tuhan bersama mereka. Akhirnya air mulai surut. Pada hari ke-150, bahtera itu kandas di puncak Gunung Ararat. Setelah 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera dan melepaskan seekor burung gagak. Gagak itu terbang ke sana kemari sampai air mengering. Kemudian Nuh melepaskan seekor merpati. Merpati itu kembali karena tidak menemukan tempat untuk hinggap. 7 hari kemudian ia melepaskan merpati itu lagi. Sore harinya merpati itu kembali dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya. Nuh tahu air sudah surut dan kehidupan mulai tumbuh kembali. Setelah menunggu 7 hari lagi, Nuh kembali melepaskan merpati itu, dan kali ini merpati itu tidak kembali lagi. Nuh tahu sudah waktunya. Atas perintah Tuhan, Nuh, keluarganya, dan semua binatang keluar dari bahtera. Dunia di luar terlihat seperti baru. Tanah yang basah, udara yang bersih, dan langit yang cerah. Hal pertama yang Nuh lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mempersembahkan kurban bakaran dari binatang-binatang yang tidak haram sebagai ucapan syukur. Tuhan mencium persembahan itu. Ia berjanji di dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia." Meskipun kecenderungan hati manusia itu jahat sejak kecil, aku tidak akan memusnahkan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan.
Sebagai tanda dari janjinya, Tuhan menempatkan sebuah pelangi di langit. Pelangi itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan semua makhluk hidup. Apabila aku membawa awan di atas bumi dan pelangi itu tampak, maka aku akan mengingat perjanjianku, kata Tuhan. Kisah Nuh lebih dari sekedar cerita tentang banjir besar dan sebuah bahtera. Ini adalah kisah tentang ketaatan, keselamatan, dan janji Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa saat dunia dikuasai kejahatan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka yang berpegang teguh padanya. Bahtera itu bukan hanya sebuah kapal, tetapi simbol keselamatan yang disiapkan Tuhan. Sama seperti Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh bahtera, kita diselamatkan oleh Kristus. Kisah ini juga berbicara tentang iman dan ketaatan. Nuh tidak melihat hujan, ia tidak melihat banjir, ia hanya mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Imannya bukan didasarkan pada apa yang ia lihat, tetapi pada siapa yang ia percaya. Terakhir, pelangi, simbol indah itu mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya, janji keselamatan, janji perlindungan, dan janji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita binasa. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, pilihlah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saat dunia di sekitar kita berbuat dosa, kita dapat memilih untuk hidup benar seperti Nuh. Yang kedua, percaya dan taat pada Tuhan. Bahkan saat perintahnya terdengar tidak masuk akal, ketaatan kita adalah respons atas anugerah dan kebaikannya. Yang ketiga, keselamatan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Seperti bahtera yang menjadi satu-satunya tempat aman, Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan abadi. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tidak peduli seberapa gelap badai di dalam hidup kita, kita bisa berpegang pada janjinya karena Dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya.